itu masuk penjara. Oke. Ya, karena sekali lagi publisitas harus didukung oleh kualitas. Kualitas gitu. Nah, Tanpa itu roboh. roboh. Dan cerita roboh seperti itu ada banyak sekali, termasuk guru spiritual. Oke. Nah, kenapa orang-orang yang selamat itu adalah seimbang antara publisitas sama kualitas. Kualitas. Nah, di ashram ini sebenarnya ajaran yang ditekankan sama Guruji sendiri itu kira-kira yang paling ditekankan kepada anak-anak murid apa sih kira-kira Guruji? Gini, yang menonjol di ashram saya banyak tempat ada air. Oh iya, benar. Ada air. Ini kan dunia panas. Dan obat bagi dunia yang panas itu adalah air yang sejuk. Nah, kebetulan di Bali itu intisari lokal Jionis itu adalah air suci, tirta. Guruji, obrolan kita tadi ya. Kita tahu ada beberapa tokoh-tokoh sukses gitu ya. Di dunia ini sekali Cristiano Ronaldo, Bill Gates dan lain-lain gitu, yang tentunya mereka awalnya berada pada titik terendah gitu. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita gali, value-value yang bisa kita pelajari dari case beliau-beliau itu, Guruji? Kita lahir tinggal di bumi ya. Oke. Dan kecerdasan yang terpenting yang sebaiknya dipelajari adalah kecerdasan bumi. Kecerdasan bumi. Nah, kecerdasan bumi itu mengolah banyak sampah jadi bunga dan buah indah. Kata kuncinya mengolah. Tapi bumi hanya akan bisa mengolah sampah jadi bunga dan buah indah kalau kita tempatkan di tempat yang tepat. Nah, kelebihan orang-orang berhasil itu dia bisa memilih tempat yang tepat untuk dirinya. Itu mirip dengan lotus menemukan kolam berlumpur, mirip dengan kelapa menemukan pantai, mirip dengan cemara menemukan gunung. Nah, kelebihan mereka di situ. Jadi karena berada di tempat yang tepat, dia bisa mengolah bahkan sampah yang paling buruk pun menjadi bunga yang paling indah. Jadi itu saya sebut kecerdasan bumi. Intinya adalah mengolah. Semua orang punya kecerdasan bumi. Yang bedanya satu adalah insting di dalam untuk menemukan tempat yang tepat. Serupa kelapa menemukan pantai, lotus menemukan kolam basah. Iya. Nah, sekarang kalau kita berkaca dari Buddha sendiri gitu, ketika kemudian mengalami pencerahan gitu ya, banyak orang merindukan pencerahan gitu, pengen tercerahkan gitu. Syarat-syaratnya apa sih Guruji supaya orang itu bisa tercerahkan gitu? Pertama mirip dengan memulai usaha kan modal orang lain-lain. Iya. Modal ada orang latar belakangnya beda-beda. Nah, sama dengan orang manusia lahir ketika memasukin gerbang pencerahan juga tumpukan perbuatan baiknya berbeda. Orang-orang yang tumpukan perbuatan baiknya di masa lalu berlimpah itu mirip dengan orang mulai usaha tapi dengan modal yang besar. Orang yang tabung perbuatan baiknya sedikit mulai dengan usaha modal yang kecil. Sehingga kemungkinan besarnya ada. Tapi tetap yang terpenting ada usaha yang bersangkutan. Nah, cuman di Bali ada ungkapan tua, istilah gang yase, gang gode. Semakin tinggi pencapaian Anda, semakin tinggi juga anginnya. Yang saya sarankan, kepada adik-adik muda ya, karena saya lama di Jakarta dulu 20 tahun. Banyak orang setelah di atas itu roboh, karena dia mengutamakan keterkenalan, tapi tanpa kualitas. Orang yang terkenal tanpa kualitas itu mirip dengan pohon tinggi tapi tanpa akar yang kokoh. Kuat, ya? Roboh. Boleh terkenal, tapi terkenal karena Anda punya kualitas. Nah, caranya adalah antara bertumbuh ke atas dengan keterkenalan kan dikejar loh seperti puncak pohon. Nah, kualitas seperti akar. Nah, naik 1 meter, turun 1 meter, nah itu yang bertahan lama. Nah, di banyak kota besar, banyak orang terkenal roboh karena publisitas saja tanpa kualitas. Nah, publisitas tanpa kualitas itu mirip dengan puncak pohon yang tinggi tanpa akar, pasti roboh. Dan orang-orang seumur saya di Jakarta banyak yang roboh. Bahkan salah satu kenalan saya itu masuk penjara. Ya, karena sekali lagi publisitas harus didukung oleh kualitas. Gitu. Nah, tanpa itu roboh. Dan cerita roboh seperti itu ada banyak sekali, termasuk guru spiritual. Nah, kenapa orang-orang yang selamat itu adalah seimbang
antara publisitas sama kualitas. Kualitas. Nah, di ashram ini sebenarnya ajaran yang ditekankan sama Guruji sendiri itu kira-kira yang paling ditekankan kepada anak-anak murid apa sih kira-kira Guruji? Gini, yang menonjol di ashram saya banyak tempat ada air. Oh iya, benar-benar. Ada air. Ini kan dunia panas. Dan obat bagi dunia yang panas itu adalah air yang sejuk. Nah kebetulan di Bali itu intisari lokal Jionis itu adalah air suci, tirta. Tirta. Nah, tidak saja dibenarkan oleh praktik ribuan tahun, tapi Guruji melihat berkali-kali di langit muncul cahaya dalam bentuk air. Di sini berwarna putih, di sana berwarna kuning. Berkali-kali. Untuk membenarkan memang itu ajaran terpenting yang mesti Anda ajarkan. Untuk itu dihadirkan air di mana-mana. Ada beberapa poin. Pertama, logika air. Logika air ya. Kalau orang pintar ketemu orang pintar, kan sampai batu ketemu batu, tabrakan ya. Atau orang fanatik ketemu orang fanatik, mata batu. Betul. Nah, sehingga jangankan pengetahuan bahkan agama pun bisa membuat kita berkelahi. Karena logikanya batu. Nah, air kan terbalik ya. Kalau air ketemu air, begitu dia. Kalau orang logika batu kan pertanyaannya siapa benar dan siapa salah, dan cenderung membuat diri kita yang benar. Tapi kalau logika air, apa yang sama di antara kita dengan orang lain, apa yang serupa, kemudian kita ketemukan titik perjumpaan antara kita dengan orang lain. Gitu persamaan, ya, bukan menjadi perbedaan. Kan. Sama dengan ketika saya di Jakarta, orang Jawa indah dengan belangkonnya, orang Batak indah dengan ulosnya, orang Bali indah dengan udangnya, sama-sama di kepala tapi lain-lain. Dulu sempat menjadi motivator gitu, sekarang menjadi guru spiritual gitu. Selama menjadi motivator gitu, kadang kan kebenaran itu kan bertumbuh gitu kan ya. Lawan dari kebenaran adalah kebenaran lainnya gitu. Benar. Bagaimana perbedaan menjadi seorang motivator sama guru spiritual? Agak beda. Dulu kan umur muda sesuai dengan spirit muda. Dulu penekanannya seperti lagu Maju Tak Gentar. Ya, istilah bahasa never give up, jangan pernah berhenti. Never give up. Ya, kayak gitu untuk cocok untuk anak muda. Ada fasenya sendiri. Ada fasenya sendiri. Nah, Guruji punya sebuah tips ke teman-teman ya. Itu di bawah 40 sama di atas 40 beda. Nah, kalau di bawah 40 adalah know your limit. Jadi Anda geber saja, tubuh masih sehat, semuanya geber saja di bawah 40. Sampai tahu batas-batas tubuh Anda. Paham. Nah, begitu 40 kita kan semua melemah tubuh. Apalagi 50, 60. Nah, 40 ke atas cari sukses yang tidak mencuri kesehatan. Itu penting. Kalau di bawah 40 kita masih mencuri-curi kesehatan sedikit, masih kuat, stamina kita masih kuat. Tapi bagi di atas 40 terbalik. Yaitu utamakan sukses yang tidak mencuri kesehatan. Karena nanti kalau sudah tua, sekaya apapun Anda, kalau tanpa kesehatan useless semuanya. Uang bawa berapa triliun saja, kalau stroke kan nggak bisa. Jadi di atas 40 adalah fokus pada kesuksesan yang tidak mencuri kesehatan. Kalau bisa kesehatan dan suksesan sejajar. Baik. Nah, sekarang gini, Guruji, makin halus energi seseorang, katanya kan keajaiban itu lebih mudah terjadi gitu, katanya begitu ya. Keajaiban apa yang dialami oleh Guruji sendiri gitu dengan semakin halusnya energi yang dibangun gitu? Di Jakarta waktu dipanggil oleh Bom Bali, saya tuh mirip dengan meninggalkan cahaya kesuksesan tapi memasuki kegelapan ketidakpastian. Di Jakarta umur 38 sudah jadi presiden direktur, motivator, terus di sana jelas lah. Di Jakarta tuh punya apa yang dicita-citakan kebanyakan anak muda lah. Tapi selesai semua lah ya. Tapi karena Bom Bali tinggalkan. Nah, kan cahaya kesuksesan masuk ke kegelapan ketidakpastian. Di Bali kerjaannya apa nggak tahu. Tidak tahu. Lepas semua gitu ya? Lepas. Nah, cuman pelan-pelan dari 2002 ke 2012 saya tanya. Udah 10 tahun saya balik ke Bali, tapi nanti 2012 saya tolong balik Jakarta. Tugas ini 170 tapi saya harus balik. Kan? Nah, 10 tahun pelan-pelan 2012 setelah 10 tahun tugas mau balik lagi ke Jakarta. Nggak bisa. Nah, kalau diancam-ancam dengan beberapa kali hampir kecelakaan.
hampir kecelakaan. Kalau 2002 bahkan masuk USG setahun 5 kali dan dokter tidak menemukan apa-apa. Nah, karena 2012 mau balik tidak bisa, balik ke sini. Tidak jelas apa yang dilakukan. Nah, yang bisa diceritakan dan bisa diukur ya, setelah dijalani semuanya secara tulus dan halus. Rumah di Jakarta luasnya sekitar